Pada tahun 2016, Evelyn Sayos menghilang tanpa jejak. Putrinya bercerita bahwa ibunya melarikan diri ke Singapura. Namun kebenaran yang sesungguhnya terkubur 2 meter di bawah tanah. Tangki septic tank di rumah mereka menyimpan sebuah rahasia kelam yang baru terungkap 4 tahun kemudian. Dari unggahan media sosial yang dibuat-buat hingga pembelian semen yang mencurigakan, kasus ini adalah bukti nyata tentang seni menipu. Namun seperti semua kebohongan, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan, mengungkap kejahatan yang mengguncang satu negara. Ini adalah kisah mengerikan tentang Evelyn Sayos dari Filipina. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Bayangkan ibumu tiba-tiba menghilang, tetapi ia masih aktif di media sosial. Awalnya mungkin terasa biasa saja, namun lama-kelamaan sesuatu terasa janggal, bukan? Itulah yang dirasakan oleh keluarga Sayos ketika Maria Evelyn Sayos, seorang ibu yang penuh kasih, menghilang begitu saja dari dunia nyata, tetapi tetap muncul di Facebook. Yang membuat semuanya semakin aneh adalah sikap Joanna, putri Evelyn, yang tampaknya sama sekali tidak terganggu dengan hilangnya sang ibu. Pada tahun 2016, sebuah cerita ganjil mulai beredar di dalam keluarga Sayos. Joanna memberitahu saudara-saudaranya bahwa ibu mereka telah pergi ke Singapura. Ia mengaku bahwa Evelyn meninggalkan rumah dengan marah dan memilih mengasingkan diri di sebuah rumah yang ia miliki di sana. Joanna bahkan bersikeras bahwa ibunya masih menghubunginya, mengirimkan ucapan ulang tahun serta pesan hangat melalui media sosial. Evelyn Sayos terakhir kali terlihat pada 20 Agustus 2016. Setelah itu, ia lenyap begitu saja. Kepergiannya yang mendadak membuat keluarganya terkejut dan bingung. Namun seiring berjalannya waktu, rasa curiga mulai tumbuh. Pesan-pesan yang dikirim atas nama Evelyn terasa aneh, terlalu singkat, hambar, dan tidak mengandung detail pribadi. Ia tidak pernah melakukan panggilan video atau mengirimkan foto terbaru. Ketika ditanya tentang kehidupannya di Singapura, jawabannya selalu samar dan menghindar. Keanehan tidak berhenti di situ. Paspor Evelyn tidak pernah ditemukan dan tidak ada catatan bahwa ia pernah meninggalkan Filipina. Semakin lama keluarga menyelidiki, semakin banyak ketidaksesuaian dalam cerita Joanna. Waktu terus berlalu, dari minggu menjadi bulan dan dari bulan menjadi tahun. Hingga akhirnya pada 7 September 2018, 2 tahun setelah Evelyn menghilang, anak laki-lakinya, Michael, memutuskan untuk melaporkan ibunya sebagai orang hilang. Pada awalnya, polisi tidak terlalu khawatir. Evelyn adalah orang dewasa, dan mereka menganggap mungkin ia pergi atas keinginannya sendiri. Tidak ada penyelidikan mendalam, dan kasus ini tidak menjadi prioritas. Namun pada Juni 2020, akhirnya titik terang yang dinantikan Michael pun tiba. Saat itu, Michael sedang merenovasi rumah ibunya, tepatnya di area dapur. Saat proses pengerjaan berlangsung, ia mulai mencium bau yang tidak sedap. Awalnya, ia mengira itu hanya bau dari pekerjaan konstruksi, tetapi hari demi hari, bau itu semakin menyengat. Rasa penasaran mendorongnya untuk menggali lebih dalam di bawah lantai dapur. Ia tidak pernah menyangka apa yang ia temukan akan menghantuinya selamanya. Tersembunyi di bawah lapisan beton, ia menemukan kartu identitas, paspor, dan kartu ATM milik ibunya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika semua barang milik ibunya terkubur di sana, di mana ibunya sebenarnya? Rasa takut membuatnya tak berani melanjutkan pencarian sendiri. Keesokan paginya, Michael langsung melapor ke polisi. Awalnya pihak berwenang skeptis, namun ketika penggalian dimulai, suasana berubah menjadi tegang. Setelah berjam-jam menggali, mereka menemukan sebuah tangki septic tank yang belum selesai dibangun di bawah rumah. Begitu tangki itu dibuka, bau busuk yang menusuk langsung memenuhi udara. Dan
di sanalah dia. Sebuah tubuh yang tak bernyawa terbungkus dalam ruang sempit yang gelap. Keadaannya sudah sangat membusuk hingga sulit dikenali. Para petugas segera mengamankan lokasi dan menghubungi tim forensik. Michael hanya bisa berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang tega menyembunyikan jasad ibunya di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka? Jasad Evelyn kemudian dibawa ke laboratorium kriminal PNP untuk diotopsi. Hasilnya sungguh mengerikan. Evelyn tidak hanya meninggal begitu saja, dia dibunuh dengan keji. Luka tusuk di lehernya menjadi penyebab utama kematian. Namun tidak hanya itu, tengkoraknya retak akibat pukulan benda tumpul. Ada 5 luka tusuk di dadanya, 2 di lehernya, dan 2 luka sayatan di lengan kanan. Siapapun yang melakukan ini jelas dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Michael ingin percaya bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Namun tes DNA mengkonfirmasi apa yang paling ia takuti. Jasad itu memang ibunya. Wanita yang selama ini mereka kira berada jauh di Singapura ternyata telah mati dan dikubur tepat di bawah kaki mereka selama bertahun-tahun. Kecurigaan segera mengarah pada 2 orang, Joanna, putri Evelyn, dan pacarnya Ronald. Mereka adalah orang-orang yang selama ini bersikeras bahwa Evelyn baik-baik saja di luar negeri. Tapi kini, kebohongan mereka mulai terurai. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting lagi, mengapa mereka melakukannya? Tanpa ragu sedikit pun, polisi segera menangkap pasangan itu atas dugaan pembunuhan. Pada 23 Juli 2020, Joanna dan Ronald resmi ditahan oleh kepolisian kota Dasmariñas. Saat diinterogasi, mereka terus ditekan mengenai hilangnya Evelyn. Bagaimanapun juga, mereka ada di rumah sepanjang waktu. Tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Di bawah tekanan yang semakin intens, pertahanan mereka mulai runtuh. Suasana ruang interogasi mendadak sunyi saat Joanna akhirnya menangis dan mengakui kebenaran yang mengejutkan. Dialah yang membunuh ibunya sendiri, dan Ronald membantunya. Motif di balik aksi keji ini adalah simpul kusut dari kebencian dan konflik yang telah lama terpendam. Ternyata Ronald menyimpan dendam mendalam terhadap Evelyn. Kebenciannya dipicu oleh pertengkaran berulang antara Evelyn dan Joanna, terutama mengenai gaya hidup Joanna dan hubungannya dengan Ronald. Menurut pasangan yang telah ditangkap itu, kritik dan omelan Evelyn yang tiada henti menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan, hingga akhirnya meledak dalam kekerasan. Padahal Evelyn adalah seorang ibu penyayang yang tinggal di Dasmariñas, Filipina. Dia sangat mencintai kedua anaknya, seorang putra dan seorang putri, lebih dari apapun di dunia ini. Gaya pengasuhannya adalah kombinasi antara kasih sayang dan disiplin, seperti banyak ibu Asia lainnya yang percaya pada bimbingan tegas namun penuh cinta. Satu hal yang pasti, dia hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Seiring dengan bertambahnya usia Joanna, Evelyn semakin khawatir dengan perilaku putrinya yang semakin sembrono. Pergaulan Joanna menjadi terlalu bebas dan tidak terkontrol, hingga akhirnya di usia 16 tahun, dia hamil. Kehamilan itu memaksanya untuk pindah dan tinggal bersama pacarnya yang merupakan ayah dari bayinya. Evelyn merasa terpukul melihat putrinya begitu saja menghancurkan masa depannya sendiri. Menurut Michael, putra Evelyn, ibunya sering menasehati dan menegur Joanna tentang tanggung jawabnya sebagai ibu dan bagaimana cara merawat anaknya dengan baik. Namun niat baik Evelyn justru berubah menjadi bara api kebencian dalam hati Joanna. Setiap kali ibunya memarahinya, Joanna selalu lari ke Ronald untuk mengadu tentang betapa menyebalkannya Evelyn. Lama-kelamaan, Ronald pun semakin muak dengan Evelyn. Mungkin dia melihatnya sebagai penghalang, atau mungkin dia sekedar tidak tahan lagi dengan keluhan Joanna. Hingga akhirnya sebuah rencana keji pun mulai terbentuk. Sebuah rencana
yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pada hari menghilangnya Evelyn, Joanna memanggil ibunya dari bawah tangga, berpura-pura memiliki kejutan untuknya. Evelyn yang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai, turun dari tangga dengan tenang, mengira semuanya baik-baik saja. Namun saat dia sampai di bawah, Ronald sudah menunggu dengan sebuah palu di tangannya. Matanya penuh dengan amarah yang membara. Tanpa berpikir dua kali, Ronald mengayunkan palu itu dengan sekuat tenaga ke kepala Evelyn. Tubuh Evelyn langsung ambruk ke lantai dengan erangan kesakitan. Darah mulai menggenang di bawahnya. Panik, tetapi sadar bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, Ronald menyuruh Joanna mengambil pisau dapur. Tanpa ragu sedikit pun, Joanna menurut dan kembali dengan sebilah pisau besar di tangannya. Dalam aksi yang mengerikan, mereka menikam Evelyn berkali-kali, memastikan bahwa dia tidak akan selamat. Setelah pembunuhan brutal itu, pasangan ini menyeret tubuh tidak bernyawa Evelyn ke bawah rumah, ke dalam tangki septic tank yang tersembunyi di sana. Mereka melemparkannya ke dalam air kotor, berharap bahwa rahasia mereka akan terkubur selamanya. Ronald kemudian membeli semen, pasir, dan kerikil untuk menutup tubuh Evelyn di dalam tangki septic tank. Mereka berpikir bahwa ini akan menjadi solusi permanen. Tapi mereka salah besar. Seiring berjalannya waktu, tubuh Evelyn mulai membusuk di dalam tangki tertutup tanpa udara, menyebabkan bau busuk yang tidak tertahankan menyebar ke seluruh rumah. Para tetangga mulai memperhatikan bau aneh yang berasal dari properti mereka. Sementara itu, Ronald berulang kali terlihat mencampur adukan semen baru, berusaha mati-matian menutup area tersebut. Setiap kali bau menjadi terlalu menyengat, Ronald akan keluar dan menuangkan lebih banyak lapisan semen, mencoba menutupi kejahatan mengerikan mereka. Sementara Ronald sibuk menyembunyikan bau kematian, Joanna menjalankan rencana lain untuk mengelabui semua orang. Dia berpura-pura menjadi ibunya di media sosial. Dia terus memperbarui akun Facebook Evelyn dan bahkan mengirim pesan kepada keluarga seolah-olah semuanya baik-baik saja. Joanna melakukan segala cara untuk mempertahankan kebohongannya, bahkan sampai membuat unggahan ulang tahun untuk dirinya sendiri menggunakan akun Evelyn. Di mata dunia maya, Evelyn masih hidup. Kebohongan ini bertahan cukup lama. Tak ada yang curiga akan hilangnya Evelyn karena dia masih tampak aktif di media sosial. Hingga akhirnya penemuan mengerikan Michael membuka semua kedok mereka. Ronald akhirnya didakwa berdasarkan pasal 248 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina atas kejahatan pembunuhan. Sementara Joanna menghadapi tuduhan parricide karena dia telah membunuh ibunya sendiri. Dalam hukum Filipina, parricide diatur dalam pasal 246 dari Revised Penal Code yang menyatakan bahwa siapapun yang membunuh ayah, ibu, atau kakek nenek mereka sendiri akan dikenakan hukuman berat, biasanya hukuman seumur hidup atau hukuman mati, meskipun hukuman mati sekarang sudah tidak berlaku di Filipina. Hingga saat ini, belum ada informasi yang dipublikasikan mengenai putusan akhir terhadap Joanna Mary Sayos dan Ronald James Ruby atas pembunuhan Maria Evelyn Sayos. Laporan terbaru menunjukkan bahwa mereka telah ditangkap dan didakwa, serta masih ditahan di lokasi yang dirahasiakan karena sensitivitas kasus ini. Detail tentang persidangan dan hukuman mereka masih belum diketahui. Kasus Evelyn Sayos mengungkap realita kelam yang tersembunyi di balik dinamika keluarga yang tampaknya normal. Dia adalah seorang ibu yang penuh kasih, yang meskipun kecewa dengan pilihan hidup putrinya, tetap membuka hati dan rumahnya untuk Joanna dan pacarnya. Namun, alih-alih membalas kebaikan itu, mereka malah membunuhnya dengan darah dingin, hanya karena mereka merasa dia terlalu banyak menasehati. Semoga Maria Evelyn Sayos mendapatkan kedamaian, dan semoga keadilan ditegakkan bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Sekian kisah kali ini.
Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.